ketika saya masuk ke nakalnya memang nakal-nakal luar biasa, saya mah resepna lamun cek ya mah gelut Pak gitu. Jadi nakalnya bukan nakal-nakal mabok seperti itu enggak, ya. Tapi enggak. lebih ke berantem gitu, lebih ke kabur-kaburan, lebih ke gitulah. Sampai lulus nggak ada perubahan? Atau sebenarnya selama di sekolah itu ada fase-fasenya Pak Yunus berubah? Ada fase-fasenya. Kelas berapa mulai berubah? Mulai berubahnya kayaknya masuk ke SMA. Oh, jadi justru dulu nakalnya di SMP. Nakalnya di SMP. SMP fase-fase paling menakal banget itu SMP. Kelas berapa? Dari kelas 1. Kembali lagi di SMK Bina Taruna. Ngobrol lagi yuk bersama Bintar di sini dengan Bapak Yunus Sopandi. Ya, selamat. Ketemu lagi akhirnya. Setelah podcast yang pertama itu kita ada trouble karena mikrofonnya nggak ada suara, akhirnya kita take ulang. Suaranya menghilang. Tapi sekarang saya take ulang, mengundang lagi Pak Yunus Sopandi untuk duduk bersama saya di sini. Kita mau ngobrol lagi Pak Yunus. Ngobrol, tapi ngobrol santai ya. Ngobrol santai. Mungkin nanti saya akan banyak bertanya terhadap berbagai hal. Boleh kan? Boleh. Kita sharing-sharing ya. Sharing boleh. Yang pertama ingin saya tanyakan, di podcast pertama kita membahas tentang pendidikan. Karena kita berada di dunia pendidikan. Ya. Pak Yunus guru. Ya. Saya juga. Ya. Kita pengajar. Nah, ingin saya soroti dan ingin saya tanyakan adalah sekarang itu sedang ramai di media sosial itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari gubernur kita yang baru, Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih atas supportnya, Pak Deddy. Sekarang Pak Deddy punya kebijakan untuk anak-anak yang kita anggap spesial di sekolah, yang jarang sekolah, bolos, mungkin ada masalah, kesiangan, itu bisa kita titipkan untuk diberikan pelatihan. Betul. Bagaimana pandangan saya? Saya juga dengar ya dari kepala sekolah ya, yang mana sudah direalisasikan juga kepada siswa dan guru ya tentang penanganan siswa-siswa yang bermasalah ya dalam kehadiran ataupun dalam kedisiplinannya. Menurut saya ya sangat luar biasa ya, karena waktu awal masuk di dunia pendidikan dulu itu sangat-sangat kurang ada perhatiannya ya pemerintah dalam pendidikan ya. Sekarang alhamdulillah pendidikan sudah guru-guru terutamanya guru sudah dimuliakan. Yang dimuliakan ini maksudnya tidak hanya guru saja ya yang fokus ke dalam pendidikan siswa dan siswi, tapi pemerintah juga ikut serta dalam membantu hadir. Kita lebih merasa dikuatkan gitu ya. Iya. Sebenarnya mungkin dulu juga program-program dari pemerintah berkaitan dengan pendidikan juga sudah banyak. Cuman mungkin tidak terasa secara langsung. Iya, betul. Kurang terekspos. Nah, kalau sekarang itu media sosial membantu kita untuk exposure tentang pemerintah berkaitan dengan supportnya terhadap pendidikan, itu terasa banget kan sekarang. Terasa banget. Dan mudah-mudahan membawa dampak positif nih untuk kita guru-guru mendidik anak-anak di sekolah. Kadang kan kita juga suka bingung dalam permasalahan anak ini, ketika anak sudah kita kasih arahan, ketika anak sudah kita bina ya, konfirmasi dengan orang tua, tapi tetap anak ini ada juga kan ya yang tidak berubah menjadi lebih baik. Kita kan juga di sana selalu membahas tentang anak-anak yang nakal, yang belum bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Sekarang ada nih mungkin dalam cara penanganan ini dari segi pemerintahan untuk memberikan binaan kepada siswa-siswi yang kurang baik ya, bisa ada perubahannya yang sangat luar biasa. Mungkin merasa dia itu lebih segan lagi karena dengan orang yang berbeda, kan dengan guru-guru sering bertemu gitu ya. Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya. Ada perubahan yang sangat luar biasa gitu. Amin. Nah, tadi kan Pak Yunus mengatakan anak itu ada yang bisa langsung berubah, ada yang alot untuk mendapatkan perubahan.
Pak Yunus pengalaman untuk itu. Pengalaman waktu itu. Berarti dulu pas waktu sekolah Kayaknya pelaku. Kayaknya pelaku. Tapi justru sebenarnya pada saat kita dulu sebagai pelaku, itu kan menunjukkan bahwa manusia itu bisa berubah kan? Iya, betul. Bisa melihat sesuatu hal jadi dari berbagai sudut kan? Iya. Kalau saya mungkin dulu bukan saya dulu tidak nakal, tapi mungkin nakalnya berbeda dengan Pak Yunus. Nah, kalau sekarang kita lihat kenakalan yang ada di sekolah, itu Pak Yunus dulu sebagai salah satu pelaku justru. Kayaknya kalau diperhatikan saya waktu sekolah itu sebagai pelaku. Jadi dulu pernah merasakan ketika melakukan pelanggaran yang ada di sekolah, ya biasa ya anak-anak itu biasa melanggarkan permasalahan tentang kabur mungkin ya, tidak masuk pembelajaran seperti bolos dan sebagainya. Itu memang memang benar tadi kata Pak Asep, pasti ada sisi nanti orang itu menemukan jati dirinya untuk menjadi lebih baik dalam faktor apapun, dalam pengalaman apapun. Mungkin ada juga siswa kita mungkin kadang-kadang kita suka salah tanggap pada saat kita menindak anak atau kita berkaitan dengan penyelenggaraan kedisiplinan. Kemudian anak suka bertanya tentang histori kita ke belakang, tentang kehidupan kita ke belakang. Dulu juga Bapak memiliki masa lalu yang kurang baik, misalkan gitu. Dulu juga menjadi pelaku untuk jadi anak-anak yang nakal. Nah, anak itu suka membandingkan masalahnya. Yang mereka miss, yang mereka tidak perhatikan, justru karena kita pernah mengalami, tahu rasanya, tahu akhirnya, tahu ujungnya, akhirnya kita ingin tidak mereka alami kan? Betul. Makanya sekarang Pak Yunus konsen di kesiswaan. Kesiswaan. Karena yang tadi Pak Asep bilang ya, untuk siswa mungkin guru juga pernah ngalamin serasa sekolah itu bagaimana, pernah ngalamin tentang bolos, Pak Yunus bolos misalkan. Tapi yang siswa dan siswi harus tahu itu, orang itu berbeda-beda Pak Asep ya. Yang mana yang sering dikatakan oleh guru saya, ketika orang ada yang melakukan kesalahan, terus orang itu juga salah, ujung-ujungnya baik. Kita kan tidak tahu dan bukan orang itu. Yang harus tahu itu siswa itu. Mungkin ketika siswa menjadi saya juga belum tahu nanti kedepannya seperti apa. Karena setiap orang punya kesempatan yang berbeda. Punya nasib yang berbeda. Punya tujuan hidup yang berbeda. Makanya jangan disamaratakan gitu ya. Punya background keluarga yang berbeda, mungkin pergaulan yang berbeda. Mungkin ketika sekolahnya nakal, alpa, pas waktu sekolahnya terus berubah, mungkin ada hal-hal yang dia ingin tahu, ada hal-hal yang dia ingin cari perhatian cari perhatian. Beda-beda permasalahan, tidak bisa disamaratakan. Ketika dia melakukan kesalahan terus mengambil contoh orang yang salah terus sudah baik. Tidak bisa disamaratakan dan tidak bisa seperti yang dia sebutkan, karena siswa itu adalah contohnya Pak Asep adalah Pak Asep, saya adalah saya gitu. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang latar belakang di sekolah nih. Anak-anak ada melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Mereka punya latar belakang. Kalau dulu Pak Yunus, apa yang melatar belakangi sebenarnya? Sebenarnya kalau melatar belakangi saya nakal itu awalnya karena pergaulan. Jadi tidak ada andil keluarga. Tidak ada. Kalau dilihat dari segi keluarga, basic keluarga, harmonis. Kata orang harmonis, dan kata orang juga mungkin ustad lah gitu Jadi baik dalam segi keagamaan paling beda. Jadi sorotan nggak? Jadi sorotan banget. Kalau kata orang mah kan kalau bahasa Sunda mah tuh awi teh mau lurus kabeh pasti anu bengkokna tamarin nu bengkokna Tapi alhamdulillah ya, dari doa kedua orang tua, mungkin doa semuanya bisa berubah menjadi lebih baik, mudah-mudahan istiqomah. Berarti faktor lingkungan seberpengaruh itu. Sekarang masih berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang dulu? Masih. Dan mereka berubah kan sekarang? Dan mereka ada yang berubah, ada yang tidak. Berarti gimana pilihan hidup? Gimana pilihan hidup mereka? Karena ketika
pergaulannya seperti itu, memang kita itu awalnya merasa ada yang menemani ya, karena kan kita cerita ke orang tua malu dalam segi apapun ya. Awal mulanya itu masuk ke sekolah tuh bully-bulian kayak gitu tuh memang ada. Memang saya ngerasain ya, bully-bulian itu ngerasain. Awal mulanya saya bolos-bolosan itu awal mulanya memang tidak nyaman di sekolah. Bertemulah dengan orang-orang di warung ya, teman-teman di warung dengan latar belakang mungkin keluarganya yang kurang harmonis dan sebagainya. Merasa ada teman dengan permasalahan-permasalahan, ya di sanalah merasa nyamannya. Bukan nyamannya berada di lingkungan yang baik gitu ya. Kenapa disebut bukan lingkungan yang baik? Karena ketika saya sudah menyadari ternyata hal-hal seperti itu benar-benar merugikan diri sendiri, merugikan orang tua gitu. Nah, tadi berkaitan dengan kenyamanan. Tadi Pak Yunus mengatakan bahwa dulu di sekolah itu kurang nyaman. Kurang nyaman. Kayaknya kenyamanan itu kita yang ciptakan ya. Betul. Sebenarnya ya. Tapi mungkin dulu karena Pak Yunus ya belum bisa sedewasa sekarang kan. Jadi akhirnya mencari pelampiasan ke hal-hal yang lain. Iya, ke hal negatif. Hal-hal negatif. Padahal kan kenyamanan itu kita yang ciptakan gitu. Iya, betul. Ya kita harus ciptakan, nggak bisa datang sendiri. Nggak bisa datang sendiri. Kalau semisalkan kita ingin nyaman orang lain, ngajak-ngajak kita supaya kita nyaman di lingkungan sekolah, semisalkan mengajak kita nyaman dalam segi pembelajaran, itu memang susah. Kita yang membuat nyamannya. Karena saya mungkin membuat nyamannya dulu itu di warung, membuat nyamannya di dunia itu. Maka saya merasa ketika bertemu dengan orang-orang yang baik yang mengajak kita untuk belajar masuk kelas, saya malah merasa tidak nyaman karena saya membuat nyaman di hal negatif di tempat itu. Nah, saya penasaran sebenarnya. Ini kita berbicara masalah sudut pandang Pak Yunus yang sudah melewati beberapa fase. Yang pertama dulu fase sebagai siswa yang mengalami problematiknya siswa itu seperti apa. Sekarang berada di fase Pak Yunus sebagai pengajar, berada di problematik pengajar. Nah, yang saya tanyakan adalah Pak Yunus kan tahu kondisinya dulu pada saat jadi siswa, sekarang jadi pengajar. Sebenarnya pada saat ada siswa yang sedang kita konseling, yang sedang kita kasih pengarahan, yang sedang kita kasih ceramah, yang sedang kita arahkan, sampai berbusa nih mulut kita, kasih informasi-informasi yang positif ya, mengarahkan untuk hal yang baik, yang dipikirkan siswa itu apa? Nah, betul. Sebenarnya kalau bertanya tentang yang dipikirkan anak-anak seperti itu apa, kita itu punya pandangan yang berbeda-beda Pak. Walaupun misalkan kenakalannya sama ya, entah bolos, entah kabur-kaburan gitu ya, nggak mau masuk sekolah, nakal-nakalnya tawuran, semisalkan berantem, itu sebenarnya pemikiran-pemikiran kita itu semuanya tidak sama, beda-beda tujuannya. Yang pertama, ada yang memang memang untuk mencari perhatian. Enggak, maksudnya gini, mereka tuh ngerti enggak dengan apa yang kita sampaikan gitu? Enggak ngerti. Tapi mereka ngerasa bahwa mereka salah. Ngerasa. Jadi Pak Yunus pada saat dulu ditindak itu ngerasa salah. Ngerasa. Semua juga ketika misalkan habis ditindak ya, ngobrol-ngobrol di warung itu ngerasa salah. Tapi kalau untuk berubah dan menuruti kemauan kemauan untuk menjadi lebih baik arahan dari guru kita, ya memang belum saatnya atau gimana. Jadi kita belum dapat hidayah. betul. Belum dapat hidayah. Jadi sebenarnya kalau bersalah dia udah ngerasa bersalah. Cuman mungkin belum dapat hidayah, intinya seperti itu. Dan ada juga ketika sudah selesai tentang permasalahannya, mungkin ada juga kan teman juga dulu waktu sekolah permasalahannya dalam segi keluarga ya, terus diobrolkan dengan pihak sekolah, terus pihak sekolah juga memanggil orang tuanya, diselesaikan masalahnya. Ada juga yang berubah drastis langsung menjadi lebih baik, ada juga seperti itu. Ada juga yang sampai lulus sampai sekarang saya berkomunikasi, ya ada juga orang-orang yang masih belum bisa belum bisa menjadi baik gitu. Maksudnya menjadi baik itu masih tetap dia itu dengan
hal-hal yang negatif ya. Apalagi ya kalau di ini kan banyak-banyak hal-hal yang negatif yang mungkin sangat berdampak ke diri pribadinya. Ada juga kan yang minum-minuman air keras seperti itu ya. Ada juga yang sampai sekarang tidak keluar, nggak bisa lepas dari itu, ya. Belum selesai dalam permasalahannya. Mungkin juga ya hidayah dan taufiknya mungkin belum tur karena sudah digembleng sama guru-gurunya, sama orang tuanya juga. Tapi tetap ada juga yang seperti itu. Ya karena kembali ke pilihan hidup kan. Pilihan hidup, betul. Sebenarnya kita itu sebagai manusia punya kekuatan dan kesempatan untuk mengambil itu kan. Iya. Jadi ya meskipun banyak orang mengarahkan, kalau kita tidak mengambil kesempatan itu ya kan nggak bisa kita ada perubahan. Nggak ada bisa perubahan. Pak Yunus anak paling kecil di keluarga. Anak yang paling kecil di keluarga. Berarti bungsu. Bungsu dari 6 bersaudara. Dari 6 bersaudara. Yang paling complicated. Ya, paling bermasalah berarti. Paling bermasalah. Kakak-kakak dulu nggak bermasalah dulu di sekolah? Enggak, soalnya kakak-kakak itu dulu itu rata-rata semua pesantren ya. Nah, Pak Yunus enggak? Enggak, cuma saya dengan kakak kedua saya katanya, yang perempuan itu enggak. Oh iya. Enggak. Tapi rata-rata di pesantrenin semuanya di pesantrenin, tapi yang karena apa namanya itu ketika dulu itu karena saya tidak berjauhan ya umurnya dengan kakak saya Yusuf ya, karena saya punya kakak namanya juga Yusuf. Tidak berjauhan, ada yang kakak saya rela berkorban untuk apa namanya itu untuk mengurus saya dan berhenti pesantren dan sekolah. Ada juga yang berkorban. Karena mungkin jarak anaknya dekat, akhirnya kakak yang sekarang yang lagi pesantren itu berhenti untuk ngurus Yusuf karena mama ada Yunus gitu. Betul. Semi ada saya gitu. Dan si bungsu ini ya sangat menyusahkan. Sejauh apa menyusahkannya? Kalau sejauh apa kayaknya jauh banget ya. Jauh banget karena orang tua juga merasa dulu itu gimana ya? Bukan malu tapi merasa capek selalu mengurusi anaknya dengan hampir setiap bulan ada permasalahan di sekolah dari SMP sampai SMA selalu dipanggil tentang masalah sekolah. Tapi alhamdulillah dengan berkat didikan beliau mungkinnya orang tua alhamdulillah juga ya saya bisa seperti ini gitu. Karena memang apa namanya tuh ketika saya masuk ke nakalnya memang nakal luar biasa. Saya mah resepna lamun cek ya mah blut Pak gitu. Jadi nakalnya bukan nakal mabok seperti itu enggak ya, tapi enggak. lebih ke berantem gitu, lebih ke kabur-kaburan, lebih ke gitulah. Sampai lulus enggak ada perubahan. Atau sebenarnya selama di sekolah itu ada fase-fasenya Pak Yunus berubah? Ada fase-fasenya. Kelas berapa mulai berubah? Mulai berubahnya kayaknya masuk ke SMA. Oh jadi justru dulu nakalnya di SMP? Nakalnya di SMP. SMP fase paling menakal banget itu SMP. Kelas berapa? Dari kelas 1 sampai. Dari kelas 1. Dulu SD atau MI? MI. Di MI gimana? DMI aman. Anak baik-baik. Anak soleh. Kenapa di SMP bisa sedrastis itu? Karena di SMP mungkin ada teman-teman yang baru ya. Terus banyak hal-hal yang baru karena kalau di MI itu teman cuma nyasa RT lah RT temanya sedikit gitu. Kalau masuk ke SMP banyak teman-teman baru, terus kita bergaul juga ternyata luas banget gitu. Luas banget. Masa pancaroba dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa, lingkungan yang sangat terbuka luas, akhirnya membuat Pak Yunus menjadi anak yang sangat spesial. Iya. Sudah minta maaf ke guru-guru di SMP? Belum kayak. Tapi itu perlu nggak? Ya perlu dong, perlu. Kenapa? Karena ya berkat penanganan juga ya, dulu penanganan guru-guru SMP ketika saya nakal itu juga sangat berdampak ke pribadi saya. Mungkin tidak langsung saya berubah, tapi tetap ini ada dampaknya. Karena ketika saya dewasa saya tahu ternyata
guru ini tuh berkata gini teh, ini nih manfaatnya. Iya. Tapi ketika saya kan sekarang sudah masuk ke sini sosialisasi ke SMP ya. Saya alumni SMPN 1 Jalan Cegak. Saya masuk ke sana ya bilang, "Pak, apunten beli nasi air lepat, cenah maneh cenah bangor teh cenah tampilin teh." Berarti tapi paling populer dulu ya. Ya, mungkin Paling populer dulu. Kayak gitu. ya. Menurut Pak Yunus, SMA berubah berarti? Belum. Belum. Kelas berapa belum berubah? Kelas 1 belum berubah? Sebenarnya belum berubah 100%. Kenapa belum berubah 100%? Karena saya menimbulkan ketika di SMP itu keinginan ditakutinya itu sama itu Ingin jadi gangster di sekolah. ingin jadi gangster di sekolah. Nah, kita itu ngebahas masalah ego nih, ego Pak Yunus. Biasanya orang ingin terlihat A, B, dan C itu untuk menutupi kekurangan. Memang Pak Yunus insecure terhadap apa pada saat itu? Kalau insecure enggak, Pak. Saya nggak tahu awal mulanya ternyata gitu. Yang intinya saya nggak mau di sini diginiin dulu itu. Jangan ikut-ikut gaul jeung urang. Mana emang keluarga nanti bager mu kitu teh. Oh, iya. Jadi kayak merasa tertantang. Iya, merasa tertantang. Sebenarnya yang baik itu keluarga, aku enggak gitu. Gitu. Jadi kayak merasa tertantang. Ngegaul mah bebas ya gitu. Orangnya bisa gitu. Cuma sih batas itu awalnya. Tapi akhirnya malah jadi berkepanjangan. Nyaman di situ. Bukan nyaman. Jadi ketika kita mau melakukan hal baik juga sudah terlanjur dipandang buruk. Nah, oke, saya kejar ini. Ya, buruk. Kita melakukan banyak miss dalam hidup, sehingga orang memandang kita menjadi sesuatu hal yang salah. Bagaimana cara memotivasi untuk anak-anak kita sekarang di sekolah yang sebenarnya mereka ada keinginan untuk berubah tapi terlanjur dipandang negatif oleh keluarga, oleh pertemanan, oleh lingkungan? Seperti apa? Ya, betul. Tidak mudah ya sebenarnya ketika kita sudah dipandang buruk entah oleh masyarakat, entah oleh guru-guru gitu ya. Pasti ketika kita mau berubah, semua itu menyoroti kita. Maksudnya semua menyoroti kita itu apapun yang kita lakukan, kita tuh di dalam diri mau melakukan ini untuk kebaikan, ingin berubah. Tapi pasti pandangan orang-orang karena awalnya berpandangan buruk, pasti dilihatnya ada yang kesalahannya. Kita dipanggil lagi. Nah, yang susahnya itu ketika kita mau berubah terus dipandang buruk, kadang kita lelah. Nah berubah ke capek-capek anger we gitu ya. Tetap we orang-orang memandang kita buruk. Yang ingin saya sampaikan mungkin kepada ya anak didik mungkin ya, karena saya sekarang juga sudah menjadi pengajar ya di SMK Bina Taruna Jalan Cagak. Sebaiknya ketika hal apapun yang dibicarakan oleh orang, karena awal mulanya kita yang bikin, kita juga harus menerima konsekuensinya. Tetap terus berbuat baik walaupun kita terus dipandang buruk. Nanti juga orang lain lama kelamaan akan menilai sendiri. Kita harus sabar aja, gitu.